Data BPS nunjukin cuma dalam setahun terakhir harga-harga barang dan jasa itu banyak yang naik. Harga ayam naik dari 30 ribuan sampai 50 ribuan, harga beras naik 6-8% di bulan September dan Oktober, harga BBM juga naik, udah mah langka di swasta ya. Per Oktober di Pertamina, Pertamax dan lain-lain naik juga, terutama yang nggak kena subsidi ya. Dan barang-barang kayak personal care, gitu ya, sabun segala macem juga naik 9,2%. Artinya apa? Kalau lu cuma naruh duit dengan nabung, lu kagak invest, terutama investasi di aset yang keuntungannya di atas inflasi minimal 10% lah ya, lu bakal rugi dan uang lu tuh bakal digrogotin hidup-hidup sama inflasi. Dan kita belum ngomongin soal pelemahan kurs rupiah. Nah, di tengah inflasi dan juga gonjang-ganjing dunia saat ini, menariknya adalah para pemain besar di seluruh dunia itu ngasih kita petunjuk yang menarik, yaitu adalah emas, aset yang katanya tuh santai, safe haven gitu ya, itu justru naik tinggi banget. Kenaikannya bahkan dalam setahun udah naik lebih dari 60%. Bahkan dalam 3 bulan aja kalau kita lihat chart ya, sampai tanggal sekarang 20 Oktober, dalam 6 bulan itu udah naik 28%. Dalam sebulan udah naik 17%. Dan ini gila gitu ya, karena aset mana gitu yang bisa naik setinggi ini. Apalagi ternyata aset ini adalah emas yang kadang naiknya cuma berapa sih? 6-10% kan per tahun. Di sisi lain kita ngelihat kripto, terutama Bitcoin yang katanya bisa ngasih return yang maksimal banget. Kok rasanya susah banget ya naik di akhir 2025 ini gitu loh. Bukannya harusnya Oktober tuh Oktobul gitu loh, ada kenaikan gila-gilaan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mendingan beli Bitcoin atau emas? Terus gimana dengan aset kripto yang lain? Apakah masih worth it buat dibeli atau mendingan ditinggalin aja? Well, welcome to Psychology of Finance. Kali ini kita bakal bongkar strategi antara emas versus Bitcoin dan juga kripto yang lain, terutama buat lu yang masih pemula, buat lu yang masih belum invest atau yang masih investasinya dari nol gitu. Nah, kita bakal bedah kelebihan, resiko, sampai strategi yang terbaiknya kayak gimana. Enjoy! Welcome to Psychology of Finance. Kenapa emas adalah aset investasi terbaik di tahun 2025, at least sampai recording gue ya sekarang? Simple, karena emas itu sangat dipercaya oleh semua orang. Paling dipercaya, dia udah ada sejak ribuan tahun lalu. Emas juga adalah aset yang paling aman karena dia bereaksi positif kalau misalnya ada gonjang-ganjing, kalau misalnya ada inflasi, kalau misalnya duit mau diprint banyak gitu. Yang menang adalah siapa? Yang menang adalah emas. Dan sejarah juga udah ngebuktiin terus, emas itu selalu naik di kala krisis. Misalnya di krisis finansial tahun 2008, pasar saham tuh anjlok 53%, tapi harga emas justru naik 50%. Bahkan bank-bank sentral di seluruh dunia itu nggak berhenti ngeborong emas dalam jumlah rekor ya di tahun 2024 sampai 2025. Kenapa? Karena ya mereka juga butuh perlindungan ya dari ketidakpastian dolar, ketidakpastian global, perang lah, segala macam, sampai pandemi mungkin nanti ada lagi dan lain-lain. Jadi banyak bank sentral di seluruh dunia yang ngeborong emas biar negara mereka tuh aman gitu. Daripada megang dolar, ya mendingan megang emas. Ini juga sebenarnya kan udah kita jelasin ya di beberapa video sebelumnya. Nah, dalam portofolio investasi, peran emas itu sebenarnya kayak kiper ya. Tugas utamanya tuh memang di kondisi normal ya, itu bukan mencetak banyak gol, tapi justru untuk bikin lu nggak banyak kebobolan. Jadi kalau misalnya kayak terjadi kemarin ya, contoh ya kemarin yang Bitcoin tiba-tiba turun dari 120.000 ke 101.000. Kalau lu punya emas, ya lu bakal tetap happy gitu. Karena emas lu tetap naik. Jadi meskipun Bitcoin lu sempet rungkat dalam waktu berapa menit aja sampai ke 101.000 gitu ya, emas ini adalah hal yang akan menyelamatkan lu. Nah, menariknya di tahun 2025 ini ya, karena memang emas itu jago ketika ada banyak masalah di dunia, ya peran emas itu bukan hanya kiper doang, tapi kipernya ini bisa ya jadi striker juga ibaratnya. Dan tahun 2025 ini adalah tahun terbaik buat emas sejak tahun 1979 dengan kenaikan harga lebih dari 60% ya dalam setahun aja. Nah, di Oktober 2025 emas juga udah mecahin rekor, nembus harga 4.000 US dollar, dan gilanya lagi kenaikannya dari 3.500 ke 4.000 itu cuma butuh waktu sebulan doang. Bahkan dari 4.000 ke 4.200, gue juga inget itu cuma terjadi dalam beberapa hari doang ya. Jadi kayak pergerakannya tuh udah mirip kayak Bitcoin. Sampai-sampai para analis di seluruh dunia dari Goldman Sachs gitu ya, sampai JP Morgan, UBS gitu, itu ngeramal harganya bisa sampai 4.900, 5.000, bahkan sampai 6.000, bahkan 9.000 dalam beberapa tahun ke depan. Jadi banyak dari analis ini baru ngelihat kalau wah, ini emas ini baru mulai nih bull run-nya. Jadi bukan akan berhenti sekarang.
Dan ini menarik, gue juga percaya sama itu ya. Meskipun sekarang harganya terlalu mahal, memang rentan koreksi, apalagi kalau kita lihat teori siklus gitu ya, siklus 4 tahun, ya siklus beberapa bulan, itu rentan koreksi. Cuma ya ketika koreksi ini justru bisa jadi adalah time to buy ya. Kayak sekarang aja emas kan lagi koreksi ya, dari 4.400 kalau nggak salah ke 4.200. Nah di sini gue juga tambah sedikit muatan, meskipun nggak banyak gitu ya, karena udah terlalu mahal. Karena gue udah beli itu dari 2.700-an, 3.300 tuh gue beli. Terus waktu itu juga kan gue udah bilang di beberapa video sebelumnya, jangan lupa kalau retail udah mulai ngantri-ngantri di bank emas, itu lo harus hati-hati bahwa ini akan terjadi koreksi. Dan kemarin kan udah bener terjadi koreksi, dan justru mungkin ini adalah saatnya untuk tetap beli gitu. Karena kalau dari makro, dari red cards gitu ya, apalagi kalau misalnya isu resesi kemarin yang gue bahas di YouTube bener kejadian, ya berarti emas mungkin akan merasakan kenaikan lagi gitu loh. Jadi liquidity akan makin banyak dan emas bakal naik terus. Kita nggak tahu sampai kapan, cuma ya sekarang jujur waktu-waktunya adalah kalau gue yang udah beli dari lama ya waktunya trimming dikit-dikit ya untuk mencegah ya dibanting lagi sama market gitu kan. Dan ya tetap holding long term gitu, meskipun taking profits, tapi nggak apa-apa untuk hold long term. Nah terus apa ini artinya buat lu investor pemula, terutama buat lu yang nggak punya barang emas gitu? Apakah lu harus beli atau udah mahal nih? Well kebetulan karena kemarin baru aja koreksi, ya emas memang tetap mahal, jadi risikonya lebih tinggi. Jadi kalau mau beli ya beli aja. Cuma ya sadari aja kalau sekarang tuh harganya udah mahal banget cuy gitu kan. Nah tapi kalau buat crypto bros gitu ya, karena sekarang udah mendekati akhir cycle juga, menurut gua nggak ada salahnya sih kalau lu belum punya barang untuk ya diversify kayak ke XAUT, PAXG gitu ya, dan lain-lain yang bisa lu beli di exchange masing-masing. Contohnya kalau gua beli di OKX gitu ya, lu tuh bisa beli token-token emas yang di back sama real gold. Jadi daripada pakai exchange lain atau ribet-ribet misal beli fisik gitu ya, jadi sekalian diversifikasi USDT lu, nggak ada salahnya untuk beli XAUT atau PAXG. Nah terus gimana nasibnya Bitcoin di akhir cycle ini? Well kalau buat pemula Bitcoin tuh unik ya. Jadi Bitcoin tuh aset yang diciptakan sengaja untuk terbatas. Cuma 21 juta koin dan selamanya bakal segitu. Bahkan udah ngurang sih ya, karena ada beberapa yang lupa password segala macem ya. Jadi ini adalah salah satu aset paling langka di sejarah manusia. Yang artinya adalah ya memang secara spekulatif kalau demand-nya tetap atau terus naik ya harganya bakal makin tinggi. Udah fix ya. Selama demand-nya tetap bertahan, dia tahun ke tahun bakal makin tinggi. Banyak yang bilang kalau masalah terbesar Bitcoin dan kripto itu adalah nggak aman. Nggak aman karena apa? Karena volatilitasnya tinggi. Beda nggak kayak emas gitu ya. Tapi investor dan trader gitu ya, kalau misalnya yang udah belajar, justru volatilitas atau pergerakan naik turun, ya itu artinya adalah peluang untuk cuan gitu. Karena kalau misalnya trader, ya dia bisa ngelong atau buy, dia juga bisa nge-short. Jadi mau naik mau turun bisa tetap untung. Dan justru semakin liar harga sebuah aset bergerak, justru semakin banyak kesempatan untuk ya beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Atau sebaliknya gitu ya. Atau sebaliknya lo nge-short gitu. Gak usah beli spot tapi lo nge-short pakai futures. Ya bayangin ya lo bisa nge-short koin pas harganya di puncak sebelum jatuh. Kayak misalnya kemarin pas tanggal 10 Oktober ya. Itu Atom nyampe ke inti bumi kayaknya. Sampai 0,00 sekian gitu. Nah pas udah di dasar, kebayang gak kalau lu ngelong gitu, ngelong si Atom ini sampai nanti ke atas lagi, sampai ke surga ya, to the moon gitu. Itu gak kebayang betapa cuannya gitu kan. Nah disitulah memang keuntungan masif tercipta ketika lu bisa ngelong atau nge-short di waktu yang tepat. Nah balik lagi ke Bitcoin. Bitcoin tuh menarik sebenarnya karena dia bisa dibilang dia adalah aset beresiko atau risky aset, tapi dia juga bisa dibilang digital gold gitu. Tetap perform meski ada situasi krisis. Nah harga Bitcoin itu memang bisa anjlok tiba-tiba ya, kayak misalnya kemarin yang paling deket ketika Trump ngomong soal tarif perang. Tapi meskipun udah turun sampai 100.000 tuh, bounce back atau pemulihannya seringkali jadi yang paling kuat dan paling cepat di antara semua aset kelas, even emas ya. Nah sejarah itu nunjukin market crypto itu sering ngebentuk pola V-shape ya, dimana kejatuhan itu bakal diikutin sama kenaikan yang tajam juga. Nah kita bisa lihat contohnya dari tahun 2020 itu ketika setiap ada berita perang segala macam gitu ya, ada berita krisis, itu Bitcoin memang turun. Cuma setelah 10 hari dia naiknya
paling tinggi. Nah, termasuk juga ketika ditunggu 60 hari, naiknya paling tinggi juga dibandingkan aset-aset lain kayak S&P 500 atau gold. Jadi buat investor jangka panjang, kalau ngelihat Bitcoin kayak tanggal 10 Oktober kemarin, itu pas jatuh tuh, ya sebenarnya itu bukanlah kiamat gitu ya, justru ini adalah waktunya untuk serok gitu. Anggapannya ini tuh harga lagi diskon buat lu nyicil atau buat lu ya DCA ya, dollar cost averaging. Cuma memang nggak jarang volatilitas ini datang dengan resiko, apalagi kalau lu masih pemula dan lu belum teredukasi. Risiko paling utamanya ya soal risk management dan mindset gitu. Jadi kebanyakan kan orang nggak pakai manajemen resiko, mentalnya mental judi, pengen cepet kaya, nggak teredukasi gitu. Terus pakai leverage-nya tinggi pula, bisa sampai 500 kali lipat gitu ya. Gimana ya kalau misalnya udah kayak begitu, Trump nge-tweet turun 20%, ya porto lu bisa turunnya 20 kali 500 itu kan gitu, atau 20 kali 100 aja udah 2000% gitu ya. Gimana nggak rungkat portofolio lu karena lu pada nggak masang stop loss ya, terus over leverage, lu juga nggak mikir, nggak pakai analisis yang bener, pakainya akun cross gitu ya, jadi nyambung sama kolateral yang lain. Nah itulah ya yang biasanya dilakukan oleh pemula atau bahkan oleh pro sekalipun, yang akhirnya bikin mereka pada rungkat gitu. Jadi kalau misalnya lo masih pemula, ya it's okay untuk start with spot only. Terus juga kalau misalnya lo mau futures, ya jangan taruh lebih dari 0,5 atau 1% dari total porto lo gitu. Nggak apa-apa leverage-nya tinggi, tapi misalnya isolated dan lo yakin banget gitu kan, itu nggak masalah sebenarnya. Karena leverage adalah tools, ya kan? Yang jadi masalah tuh sebenarnya bukan fitur leverage-nya, tapi orang yang nggak siap buat pakainya gitu. Tanpa disiplin, nggak bisa ngontrol emosi, ya serakah gitu ya. Tanpa strategi yang jelas, ya market yang penuh peluang ini bisa jadi kayak kasino gitu. Dan there is no crying in the casino ya, karena tiap orang kan pencet tombol masing-masing. Nah terus kalau buat pemula, strategi terbaik tuh gimana? Ya misal gaji lu 2 digit awal atau masih UMR gitu let's say. Ya jawabannya sebenarnya simple gitu. Pertama, dana darurat jangan lupa. Kalau dana darurat udah, ya kita bisa ngikutin nih beberapa porto ya, beberapa aliran porto. Contohnya misal satu, Ray Dalio, dia bilang kalau kita nggak apa-apa ya, atau bahkan harus punya sedikit lah BTC, misalnya sekitar 7,5%. Terus taruh juga sedikit buat emas, sekitar 7,5 sampai 15% lah dari total porto. Memang bisa lebih, dan gue juga udah taruh manajemen portofolio gue di video soal obligasi ya, lu bisa lihat. Tapi basically itu salah satu aja. Kalau lu misalnya baru dengan emas atau Bitcoin, lu bisa taruh segitu. Atau ada juga strategi yang lain. Contoh ya, buat pemula lu bisa pakai yang namanya barbell strategy. Barbell ini tuh intinya lu taruh bisa dibilang ya 50-50 atau 60-40 atau bahkan 90-10 juga bisa. Tapi intinya lu bagi dua lah, kayak barbell gitu kan. Sebagiannya ditaruh di aset yang relatively aman, sebagian lagi lu taruh di aset yang relatively risky atau agresif. Contohnya misal 50% lo taruh emas di aman, 40% dan 10% lo taruh altcoins, 40% lo taruh BTC dan 10% lagi altcoins. Jadi 50% itu di yang risky. Nah enaknya dengan barbell strategi kayak gini, jadi tenang sih sebenarnya. Ini juga yang gue lakuin di tahun ini, meskipun nggak persis seperti ini. Tapi enaknya dengan kita diversifikasi di emas, kalau di exchange crypto, kayak contohnya gue pakai OKX gitu ya, itu bisa ditaruh di satu exchange aja. Jadi nggak perlu pakai multiple exchange, beli emasnya di mana terus beli Bitcoinnya di mana gitu. Enggak, cukup di satu aja karena gampang gitu belinya. Buat emas kita bisa beli XAUT atau PXG. Jadi ini token emas yang nilainya di backup 1:1 ya sama salah satu perusahaan. XAUT itu di backing sama Tether yang punya USDT ya. PXG juga di backing sama Paxos gitu ya. Jadi ini di backup pakai emas fisik yang asli. Jadi lu bisa beli emasnya di kripto aja gitu biar gampang gitu kan. Terus untuk Bitcoin ya of course bisa langsung beli BTC aja. Dan kalau altcoins, nah ini kalau altcoins tergantung selera ya, tergantung selera dan riset masing-masing. Ada yang suka Solana karena ada meme coins, ada juga yang suka XRP, ada juga yang believe di Aster dan lain-lain gitu ya yang baru, ada juga yang masih megang Hyperliquid misalnya. Ini tergantung selera dan riset lu gitu. Ada yang mikir oh Ethereum aja, ada yang mikir Solana aja dan lain-lain. Jadi tergantung selera gitu ya, bisa lu diversify juga sebenarnya. Nah enaknya pakai exchange kayak OKX gitu ya. OKX ini termasuk exchange luar negeri gitu. Dia punya kecepatan akses terhadap berbagai token. Jadi banyak token-token yang biasanya muncul di exchange Indo itu belum, tapi udah muncul di OKX. Ya contoh misal Hyperliquid di bulan April 2025 kan harganya naik gila-gilaan tuh sampai sekitar 500%. Tapi di beberapa exchange lokal Indonesia itu masih belum ada Hyperliquid. Bahkan ada di beberapa exchange tuh tokennya baru listing di September gitu. Pas udah naik. Jadi ya enakan pakai exchange luar negeri ya. Contohnya kayak OKX untuk beberapa konteks, apalagi kalau lo pengen nge-snipe
type altcoins, itu lebih enak pakai exchange luar. Nah, buat lo yang mau download OKX, gue udah taruh linknya di description box. Dan at the end of the day, kalau lo ngomongin emas versus Bitcoin, dua-duanya sebenarnya punya kelebihan dan kelemahan. Nah, kalau lo mau canggih, ya invest di keduanya, biar lo dapat proteksi maupun gain yang dimiliki sama kedua aset tersebut. Dan yang paling penting sebenarnya adalah jangan FOMO, apalagi sekarang kan emas lagi mahal nih. Nah, mungkin FOMO-nya adalah ke Bitcoin yang lagi murah, meskipun hati-hati juga karena ini akhir cycle. Jadi always do your own research. Kalau menurut gue sih Bitcoin kemungkinan bakal naik lagi, tapi gue juga not sure 100%. Yang paling penting adalah jaga resiko, dan untuk emas hati-hati juga karena udah mahal. Jadi hati-hati di aset yang lagi sideways maupun yang lagi mahal ya. Tapi kalau misalnya lu udah punya conviction, ya silakan disikat di exchange favorit lu. Oke? Yang penting jangan FOMO, karena kalau lu FOMO, lu nggak tahu apa yang lu beli, ya lu siap-siap rungkat. Buat lu yang mau tahu lebih lanjut soal emas, lu bisa cek video kita yang ini. Dan buat lu yang mau tahu portofolio investasi gua kayak gimana dan gimana gua ngebalance sama obligasi dan lain-lain, lu bisa cek di video yang ini. That's all for now. Semoga video ini bisa ngebantu. Gua Evan 2%. Well, thanks.